dia mau kita aduk pakai sendok, harus seperti itu. Karena kalau misalnya kita tidak aduk di depannya pakai sendok, dia minta kita aduk, kita juga nggak malu-maluin sebagai orang Indo. Darwin itu semua areanya itu eligible untuk extend visa kita as a hospitality. Lu sehari bikin berapa kopi? Lebih dari ratusan lah. 1 tahun aku mempersiapkan diri sebelum berangkat ke Australia cari pengalaman di barista. Kan kita sudah kerja ya seharian, apa yang perlu olahraga lagi ya gitu ya. Jadinya bekerja itu bukan olahraga. Berjuang di negeri orang pastinya akan sangat kompetitif, dan salah satu cara untuk bisa survive yaitu dengan memiliki value dan skill. Hari ini gue mau ngobrol sama temen gue yang soal skill sudah tidak perlu diragukan lagi di bidang kopi. Kecintaannya terhadap kopi membuat dia selalu berusaha kasih yang terbaik di setiap cangkir kopi yang dia buat. Welcome to the podcast with me Akbar Al-Aziz, and let's talk yoga. Apa kabar Yoga? Halo Akbar, kabar baik. Alright, mantap. Selalu baik. Nice. Gue kenal Yoga tuh kalau nggak salah udah 2 tahun lalu, 2 tahun lebih lalu ya. Lebih dari 2 tahun. Ya. Terus boleh nggak seperti apa sih cerita singkat seorang Yoga dulu sebelum ke Australia? Coba ceritain deh. Sewaktu aku ke Australia itu sebenarnya ada beberapa step sebelum memutuskan untuk ke Australia. Jadi karena alasan ke Australia itu karena bukannya nggak mau kerja di Indo, cuman sudah kerja di Indo. Jadi ketika kuliah itu pertama masuk kuliah langsung kerja. Jadi kuliah kan 4 tahun. Ya. Nah ketika 4 tahun itu full kerja, kuliah kerja dan do saving juga waktu itu. Oke. Do saving juga, dan selama 4 tahun gak kerasa, maksudnya tabungan itu gak kelihatan. Oh, setelah kerja 4 tahun. Kerja 4 tahun, maksudnya aku tipe orang yang juga disiplin Ya. tentang keuangan. Jadi ketika ketika kerja tuh nabung juga selama 4 tahun. Ya. Tabungannya nggak berasa, nggak kelihatan. Oke. Jadi dari situ berawal berpikir kayak, wah kok misalnya kerja di Indo, Ya. maksudnya susah ke depannya untuk buat mimpi-mimpi yang mau gitu. Oh, Jadi oke. kalau ke Australia. Oke. Kalau boleh tahu itu kerja yang di Indo tuh di bidang apa ya? Waktu itu aku di bidang provider internet. Itu jauh sebelum menjadi barista berarti ya? Jauh sebelum jadi barista. Karena ketika kuliah kerja sebagai di provider internet, setelah itu memutuskan untuk pergi ke Australia, kan kita harus ada bekal untuk experience kita, apa yang kita mau kerjakan. Baru aku do barista karena aku suka kopi. Jadinya 1 tahun aku mempersiapkan diri sebelum berangkat ke Australia cari pengalaman di barista. Ini contoh yang benar nih. Sebelum menuju kemana, Betul. prep dulu, Apa yang siapin betul. dulu skillnya segala macam. Itu udah di tengah jalan bisa sampai ke tujuan yang terakhir. Betul. Jadinya kita ke Australia kita juga nggak malu-maluin sebagai orang Indo. Dan nggak kosong-kosong banget. Nggak kosong-kosong banget. At least kita punya pengalaman walaupun sedikit. Ini gue respect sih. Lo prepare dulu sebelum kesana. Jadi jangan jalan dulu nggak ada apa-apa segala macam. Ini berarti lu udah do some research untuk kesini tuh ada peluang apa aja yang bisa dikerjain. Betul. Ya? Jadi yang aku juga nggak asal sekedar jadi barista aja, nggak. Karena kebetulan awalnya memang suka nongkrong, suka ngopi, suka ngobrol, dan I love to meet people gitu. Jadi aku suka ketemu orang-orang dan share apa yang aku bisa kasih. Dan jadinya ya barista. Pun juga ada sebenarnya bartender atau yang lain-lain, cuman aku nggak terlalu ke alkoholik, jadinya aku lebih suka ke kafein kopi gitu. I see. Jadi kopi 1 tahun sebelum berangkat ke Australia. Experience baru berangkat ke Australia. That's really nice move sih, to be honest. Terus sejak kapan tuh di Darwin dan kenapa pilih Darwin? Oke. Sebenarnya waktu berangkat pertama ke Australia itu tujuanku karena adikku di Melbourne. Ya di Australia itu adikku di Melbourne dan aku pengen berangkat ke Australia untuk bekerja. Dan inginnya sebenarnya stay di satu tempat, satu company, stay yang long, jadinya kita bisa jenjang karirnya itu ada gitu kan, walaupun as a barista gitu. Jadinya bahwasanya di satu company yang lama berjenjang karir. Nah aku karena kebetulan visa yang aku pakai itu cuma WHV
dan aku mau stay-nya itu bareng adikku di Melbourne. Tapi ternyata fact-nya itu aku nggak tahu tentang WHV itu apa aja sebenarnya. Harus untuk eligible 3 tahun kita harus extend visanya itu I have no idea sebenarnya waktu itu. Jadinya stay di Australia, di Melbourne tepatnya 7 bulan kurang lebih. Dan ketika seperjalanan itu teman-teman nanyain kenapa nggak nyari payslip dulu bla 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 bla, dan kenapa milih ke Melbourne dulu segala macam, nanti gimana payslipnya, maksudnya apa sih, nggak ngerti aku. Akhirnya do research, ternyata kita harus extend dan nyari payslip di kayak regional state, contohnya ya Darwin atau yang mana. Pada saat itu aku sudah do research, dan karena basicku kerjaanku kan barista, ya kan, pekerjaanku barista, jadinya aku confidentnya untuk dapat pekerjaan ya as a barista kan jadinya. Dan aku melihat kemana sih yang kerjaan yang barista bisa untuk extend visa kita, untuk apply visa kita. Ya state lain ada sebenarnya, di Melbourne, di Victoria pun juga ada, cuman jauh banget tempatnya, maksudnya nggak accessible. Dan ya mungkin nggak terlalu terkenal juga. Dan akhirnya aku lihat salah satunya ada di Darwin. Darwin itu semua areanya itu eligible untuk extend visa kita as a hospitality. Gitu. Jadinya motivasiku ke Darwin waktu itu karena cuma satu. I got the experience di Darwin, kerjaan barista bisa extend visa, that's it. Even though aku nggak kenal siapapun di situ, nggak tahu siapapun ada di sana, at least bekal ada, experience ada, bisa untuk move on. Dan di sisi lain kebetulan juga dekat sama Bali. Oh iya betul. Nah jadi cuman ya 2,5 jam, dekat banget kan. Jadinya kalau misalnya stay di sana pun nggak masalah. Padahal sebenarnya banyak yang mempertanyakan, serius mau ke Darwin, terutama adikku yang di Melbourne. Di Darwin banyak laba-laba gede, banyak buaya gede. Ya logikanya kan, aku kan tinggalnya di city. Nggak mungkin dong maksudnya ketemu sama buaya gitu, maksudnya chance kecil lah, walaupun memang ya habitatnya di sana. Ya udah akhirnya berangkat ke Darwin tanpa kenal siapapun di sana, cuma berangkat, do research sedikit tentang di mana stay dan apa yang paling company yang paling maksudnya terkenal di sana, punya nama gitu, ke sana. Dan kebetulan company yang aku tempatin sekarang ini pakai roaster bean yang sama seperti di tempatku di Melbourne. Jadinya ada kayak at least pertama chemistry. Ini nih tempatnya aku mau ambil. Ini coffee beans yang sampai pernah dipakai dulu. Betul. Gitu ya, jadinya aku istilahnya ada familiar sama beannya. Jadinya ketika jump in kerja di situ fan aja gitu. Nice. Terus kan dulu setahun kerja sebagai barista. Terus di sini udah mungkin lebih dari 2 tahun ya. Jadi barista. Terus culture shock apa tuh yang paling kerasa bedanya antara di Indonesia sama di Australia? As a barista. As a barista ya. Jadi kalau misalnya culture shocknya itu ya banyak orang yang ke tempat kita tuh memang junior mau nyari kopi. Jadi ya workflow-nya itu, pace-nya itu sih yang bikin kayak wah gila nih orang kesini beneran buat ngopi, ini bukan cuma sekedar ngopi buat nongkrong, tapi mereka ngopi untuk starting the day gitu loh. Jadi kalau misalnya di Indo mereka ngopi kan kebanyakan mereka untuk nongkrong santai. Ya nongkrong santai atau enggak cuma untuk buat ngobrol itu. Tapi orang-orang di sini itu yang mereka tuh harus dapat kopi sebelum berangkat kerja. Jadinya kayak jadi dilihat dari sisi pekerjaan, pace-nya itu jadi lebih tinggi di sini. Jadinya ramenya di sini lebih cepat daripada ketika di Indo. Walaupun kita salah satunya ada yang busy menurut pengalamanku ya, di tempat kerjaku yang waktu sebelum berangkat ke Darwin itu juga lumayan rame banget tempatnya. Dan aku juga untungnya belajar pace yang cepat itu untuk bikin kopi itu di sana. Jadi nggak terlalu shock ketika di Australia. Tapi tetap aja juga berasa bedanya. Apalagi ya kalau weekend tuh mereka tuh
apalagi Australia di Melbourne itu kan bisa dibilang culture coffee-nya tinggi banget. Iya, tinggi banget betul. Jadinya di situ shocknya itu, dan selainnya sih nggak terlalu ada. Jadinya shocknya itu cuman wah gila ini ramenya rame parah ini kayak gitu aja sih Iya sih. sebenarnya. Karena di Indo kan coffee shop tuh buka dari pagi sampai malam kan. Nah, di sini jam bukanya berarti sampai Sore. Paling maksimal di Melbourne yang aku lihat maksimal tuh jam 4. jam 4 tuh pas tutup tuh. Kalau di Darwin sendiri ada nggak sampai jam 4? Darwin lebih shock lagi karena mereka cuman buka sampai jam 2. jam 2 karena ya dilihat juga ya operasional mereka kan dilihat juga dari apa namanya kehidupan masyarakat di situ. Maksudnya operasional mereka itu apa sih, banyakan turisnya. Kalau misalnya banyakan turisnya mungkin mereka bisa open full sampai jam 4. Karena Melbourne kan banyak lah visitor, jadinya bisa sampai jam 4. Tapi kalau misalnya di Darwin kenapa mereka buka cuma sampai jam 2, jam 3 maksimal? Karena yang mereka butuhkan tuh di pagi hari kopi sama jam makan siang. Setelah itu Abis mereka lanjut kerja lagi. Iya. Gitu. Dan jadinya ya nggak ada coffee after 3. Karena demand coffee after 3 nggak ada, jadi mereka mendingan tutup gitu ya. Tapi di sisi lain culture di Australia ini no coffee after 2 sih biasanya. Kalau dengar ya, kalau pernah dengar no caffeine after 2 gitu. Kayak ada yang gue pernah liat meme di Italia itu kalau misalnya pesen cappuccino abis jam berapa tuh kayak diketawain atau di kayak anggap aneh gitu kali. Ya, ada yang kayak gitu di sana. Itu lebih strict banget lagi. Berarti rush hour tuh di sini ada banget ya, karena tadi lu bilang orang tuh butuh banget kopi sebelum kerja. Misalnya saya kerja tuh jam 9 kan. Berarti peak hour rame itu 7.30 sampai 9 tuh itu jam-jam rame tuh ya. Betul. Kadang-kadang ada yang kerja di construction atau kerja di barak atau di mana gitu. Jadinya mereka harus pekerja ya maksudnya, bukan yang sebagai apa, cuman yang mereka kerja kayak mau jadi chef atau apa segala macam, dia perlu cari kopi dulu. Jadi kayak 6.30 pun orang sudah banyak yang ngantri di depan coffee shop. Itu kadang-kadang kayak wah ini coffee shop ini belum buka ini. Udah nungguin. Itu rasanya kayak ya seperti itulah demandnya di sini itu. Bukan cuma sekedar mau nongkrong nih. Masa iya orang nongkrong 6.30 mau ngopi nih kopi. Enggak. Itu kebutuhan mereka. Terus sehari lu pernah kayak raffling itu enggak? Lu sehari bikin berapa kopi? Terame. Wah itu ramenya itu nggak pernah aku lihat sih ya. Ke di mana namanya di sistem itu nggak pernah lihat. Jadi rasanya kayak lebih dari ya ratusan lah. Tapi ya pasti di atas 100 atau mungkin pastilah. Rada 100 sudah pasti. Cuman exactly berapa tuh ya maybe 1000 nggak tahu juga. Kadang-kadang kita nggak tahu karena yang kita buat cuma grind latte kayak gitu aja. Tapi tetap dengan konsisten rasa yang flow. Jadi lu kayak pikirin flownya segala macam. Terus kalau misalnya gitu lu pasti melihat dan bertemu orang-orang yang sama atau regular customer dong. Betul. Kayak hampir setiap hari. Betul. Interaksi lo kan pasti interaksi kan, dia juga kenal lo, dia trust lo karena lu ngasih yang terbaik buat kopi mereka untuk mulai pagi, karena itu cukup penting buat mereka kan. Betul. Itu bisa jadi semangat lo nggak sih, kayak ketemu dia nih, gue meskipun kayak lainnya udah panjang tapi ada momen dimana itu ngasih lo energi lagi untuk. Ya betul. Kadang-kadang itu juga yang membuat mereka tuh datang lagi. Reguler itu jadi reguler karena bukan cuma karena kopinya. Betul kan? Yang bukan karena kopinya. Terlebih lagi di companyku ini kita punya reguler yang banyak bukan karena ya di sisi memang kopi kita oke sih. Maksudnya kita menjaga kualitas kopi, tapi karena servis yang kita kasih ke mereka. Ini servis karena setiap kali mereka datang kita interaksi sama mereka dengan suasana yang happy gitu, dan kadang-kadang kita juga ketika mereka cerita satu hal apa dan kita kasih insight sama mereka atau enggak, istilah ada cerita lah di balik itu. Jadi yang bikin ketika setiap kali kita ketemu ada cerita itu yang bikin kayak comfortable, nyaman nih setiap kali kesini, baristanya gini, baristanya enjoy. Jadinya mereka kesini selain tuh nyari kopi, cafe endorse mereka Yes. Nyari orangnya juga kayak gitu. Gue setuju sih, karena kalau
kalian ke coffee shopnya tempat juga kerja nih, lu pas buka pintu tuh mereka langsung cheer you up gitu kayak, "Hai." Kadang-kadang annoying sih sebenarnya. Kame mati itu loh. Jadi kayak orang feel welcome dan feel kayak gue disambut nih gitu. Kadang-kadang ada orang yang lagi berat hidupnya terus kayak digituin jadi kayak ringan sedikit. Gue feel welcome gitu. Gue dianggap manusia ibaratnya kalau di situ gitu. Terus gini, lu kan punya regular nih, ya kan? Pasti dong lu tahu orang-orangnya. Bahkan lu sampai tahu jenis minuman yang dia pesan sebelum dia order gitu. Betul. Coba gue pengen tes lo. Kasih gue 3 nama sama kopi yang biasa dia pesan tanpa dia kayak lu liat mukanya dia nih, lu pasti pesan ini gitu. Coba. Oke. Kalau menurut kasih 10 pun juga bisa. Ini kan cuma 3 aja. Wah keren nih. Berarti lu harus ingat. Ya kadang-kadang juga orang kitchen tuh juga kadang mikir kok tahu orderannya, kok tahu kalau tahu namanya kan udah wajar ya. Kok tahu orderannya sih? Ya karena itu yang aku suka sama orang, salah satunya tentang culture di Australia itu yang dan aku suka itu mereka nggak pernah ganti apa yang mereka minum. Jadi mereka istilahnya kayak, aku suka orang yang konsisten juga gitu loh. Mereka minum ini terus gitu. Jadi kayak nggak jadi mereka benar-benar menghargai kopi yang mereka minum. Gitu loh. Jadi nggak cuman kayak aku mau coba ini sekarang, aku mau coba ini, kayak itu kayak cuman pengen nyoba aja, bukan karena mereka butuh gitu loh. Oke, jadi 3 orang yang tadi mungkin yang pertama mungkin aku pilih yang agak unik ya. Yang unik, ya. yes, please. Ada satu namanya John. Oke. Selalu order large latte. 2 sugar. 3/4 full. Oke. Dan kita kan punya steam mesin otomatis. Dia nggak pernah mau untuk pakai itu, dia mau kita yang steam. Dan ketika coffee selesai 3/4 full, dia mau kita aduk pakai sendok. Oke. Harus seperti itu. Karena kalau misalnya kita tidak aduk di depannya pakai sendok, dia minta kita aduk. Nice. Itu yang pertama. Respect. Itu namanya John. Oke. Terus ada apa lagi ya, yang unik-unik, soalnya kadang-kadang ada yang unik. Ada satu couple. Ada satu couple udah lumayan tua, namanya Alice sama Graham. Itu kopinya selalu sama. 2 small flat white. Yang si Graham selalu extra hot dan soy milk. Si Alice selalu extra hot juga pakai full cream milk tapi 3/4 full. Selalu 3/4 full. Dan mereka harus benar-benar panas kopinya. Harus benar panas. Ya, itu mereka tiap pagi. Tiap pagi. Terus ada satu, karena kita juga punya orang polisi. Ya, orang polisi. Dia selalu pesan cappuccino, extra shot, 2 sugar, dan selalu di pair sama banana bread pakai toast dan pakai butter. Sampai makanannya juga ada gitu. Jadi kadang-kadang mereka parkir, bahkan juga bukan namanya loh, plat mobilnya mereka kita tahu. Orangnya datang, turun, kita selesai buat kopi. Jadi bahkan mereka lebih lama mereka ngantri untuk bayar ya daripada kopi jadi. Wow. Itu yang membuat kita one of the best di Darwin. Keren sih. Itu keren sih, inget. Karena kan yang gue tau kan di mungkin di Indo tuh kalau misalnya bisa pesan kopi tuh ya kopi, susu, that's it gitu kan. Kalau di sini kan susu juga ada macam-macam kan. Betul. Ada kopi juga ada yang decaf, ada yang macam-macam lah gitu. Susu itu kan banyak banget variabel jadinya kan. Betul. Coba deh ceritain susu itu ada berapa macam di sini kalau boleh. Banyak susu di Australia. Jadi ini yang umum. Yang umum itu ada ya full cream skinny milk. Yang alternatif, yang paling umum juga oat milk, almond milk, soy milk. Dan ada lagi satu alternatif kalau mereka nggak bisa digest dairy-nya itu ada yang lactose free. Itu yang 6 itu yang paling wajar. Cuman kadang-kadang ada kafe lain mungkin kalau pernah dengar ada yang kayak coconut milk. Habis itu ada macadamia coffee milk. Habis itu apa ya lagi ada. Banyak lagi lah pokoknya. Cuman yang paling umum tuh 6 itu. Sisanya tuh lagi. Untuk menguasai 6 aja itu kan kompleks tuh. Lu harus ingat kadang-kadang banyak orang yang mesennya pakai susu ini segala macam. Dalam formulasi lu harus smart banget sebagai barista di Australia itu menguasai semua itu ya. Kapasitas otaknya sih harus yang lebih tinggi. Iya harus sudah cekatan gitu ya. Tapi enggak juga sih. Kadang-kadang
ada orang yang biasa minum almond milk gitu misalnya, karena mereka kadang ganti ke biasa minum oatmeal, kadang ganti ke almond milk, dengan alasan yang menurutku masih make sense karena dia ngelihat kadar sugarnya itu di oatmeal lebih tinggi daripada almond. Jadinya in term of mereka mau living yang lebih sehat, jadinya mungkin mereka mengurangi sugar dari situ. Tapi sebenarnya full cream yang paling sehat sih. Full cream paling sehat tuh dari barista sendiri. Ya karena kalau sedikit tentang susu, jadi misalnya full cream itu kan dia langsung dari kopi, dari cow gitu, maksudnya dari sapi langsung kan. Kalau misalnya dia diganti ke skinny milk, otomatis kan dia harus narik fat dari susu itu, ya kan. Kalau misalnya diproduksi di factory itu ketika narik fatnya itu otomatis another proses lagi. Itu yang dan ada entah mungkin chemicalnya atau proses apanya untuk narik itu, jadinya lebih banyak lagi proses yang dilakuin, jadi otomatis dia lebih tidak terlalu sehat. Jadi ketika langsung dari susu which is full cream milk itu bakal lebih sehat daripada yang lain-lain. Itu yang menurutku dan menurut manajerku yang di Melbourne bilang seperti itu. Karena make sense juga sih. Ya semakin banyak prosesnya ya kita kan nggak tahu konten apa nanti bakal satu sama lain gitu. Setuju. Jadi lebih baik cari yang less proses ya. Betul. Oke, terus masih soal ini susu nih. Kan gue nggak tahu ya, gue pernah dengar katanya spesifik susu itu ada susu yang dibikin di steam buat bikin latte artnya. Ada nggak sih? Betul. Apa susu apa yang paling susah? Yang paling bandel nih buat sukses bikin latte art? Agak kayak tricky. Yang bikin yang jelas sih yang ketika extra hot ya. Tapi susunya semua susu atau spesifik susu? Spesifik susu bikin untuk oke, sorry, aku pikir ada tingkatan foam kayak ada kan flat white latte cappuccino itu kan ada tingkatannya, cuma ini kita ngomongin susu ya. Susu apa yang paling nge-challenge lo untuk bikin latte art gitu? Gak ada sih. Untuk aku sih gampang semua ya. Jago. Ini kelas dah. Nggak, jadinya kalau dilihat dari semua itu almond milk sih. Almond milk tuh ya. Almond milk. Karena kenapa almond milk itu dia kandungan airnya lumayan banyak. Jadinya yang bikin gampang untuk latte art itu ketika ada fatnya. Full cream milk kan ada fat. Nah itu jadinya fat itu yang dia bikin mau susunya milky. Kalau misalnya terlalu banyak air, ya jadinya kayak encer gitu. Nah skinny milk sama almond milk itu yang kedua-duanya agak tricky sedikit. Cuman ya tergantung juga sih mau buat apa. Bisa aja diakal-akalin. Kadang-kadang susu ini cocok untuk buat ini, susu ini cocok buat ini kayak gitu. Oke. Tapi lo udah bisa figure out semuanya gitu ya dari susu? Iya, karena jam terbang lah. Oke. Kalau dia mau belajar silakan reach out. Boleh datang aja ke Darwin. Darwin ya. Terus gue sekarang pengen masuk ke WHV. Kalau boleh jujur nih, hidup WHV itu lebih banyak momen serunya atau capeknya? Lebih momen seru atau momen capek? Wah ini agak dalam ini. Sebenarnya kalau misalnya WHV itu tergantung orangnya sih. Ya kembali ke orangnya. Karena ada dua pengertian WHV itu kan sebenarnya ada dua ya. Iya, working and holiday. Enggak, kalau bagi orang Indo nih, ini adanya working holiday visa atau enggak working hard visa. Oh itu ini apa ada arti lainnya? Working hard visa. Jadi working holiday visa ya itu yang memang ini sih working sama holiday. Interesting. Iya kan. Tapi ada juga yang kita ya kaum yang mencari pundi-pundi dolar gitu kan, otomatis bukan working holiday lagi tapi working hard visa gitu. Ya aku kebetulan yang di working hard visanya itu. Jadinya tapi aku mencoba untuk buat semuanya tuh happy. Jadinya supaya semuanya itu nggak terlalu beban dan tetap selalu bersyukur karena at least gini, kita ketika sudah di Australia kita dapat kerjaan yang misalnya dapat kerjaan aja lah gitu loh, itu sudah lebih baik ketika kita kerja di Indo. Maksudnya hasilnya berbeda gitu loh yang kita dapetin itu. Jadinya gimana caranya kita itu buat biar yang kita jalani tetap happy
enjoy. Jadi ketika ditanyain lebih banyak apa tadi? Serunya atau capeknya? Atau capeknya. Sebenarnya menurutku sih balance sih. Balance karena serunya itu ya kita bakal belajar hal baru terus kan. Ya. Capeknya itu logikanya ini kadang-kadang yang nggak di-realize sama semua orang ya. Iya. Kerjaan apa sih yang dikerjain nggak capek? Ya kan, apalagi kita harus berdiri selama full 8 jam. Kadang ada yang 10 jam gitu. Ya, cuman ya ketika kita makin gede ya ketika namanya juga kerja ya pasti capek lah. Iya, pasti. Tapi yang bikin untuk mengurangi rasa capeknya itu aku caranya ya aku ngambil kerjaan yang aku suka. Iya. For example, I like make something with my hand. Gitu. Jadi aku kerja as a barista. Sebenarnya aku kerja as a barista in the morning, bartender at night. Oh, jadi bukan cuma barista, bartender juga. Bartender juga, cuman side job aja sebenarnya. Jadi yang untuk nambah-nambahin. Nah, ya makanya aku bilang working hard visa. Working hard visa nih. Makanya working hard visa. Jadi pagi malam kerja gitu. Definisi WHV menurut Yoga tuh working hard visa. Working hard visa. Jadi pagi malam kerja. Ya aku suka membuat sesuatu dengan tanganku. Especially minuman. Yeah. Jadi ketika aku buat sesuatu itu aku suguhin ke customer tuh rasanya kayak wah gitu. Yeah. Apalagi ketika kita bisa kasih presentasi yang bagus, latihan yang bagus atau hasil minuman koktail yang bagus atau apa gitu. Seneng rasanya ketika mereka bisa apresiasi gini kita itu. Jadinya di situ dapat energi. Jadi nggak berasa capeknya. Yeah. Kayak gitu. Seru juga dapat. Makanya aku bilang semuanya balance. Yeah. Gitu. Kadang-kadang reaction dari customer tuh bikin lo juga nge-boost up confident dan rasa senang gitu ya. Misalnya lo pernah gak punya ada momen kita lo bikin latte art nih, misalnya shape yang paling lo suka nih, lo master of, lo ke serve ke customer, terus dia lihat kayak bagus, terus dia foto, terus itu bikin kayak pernah ada momen gitu. Banyak, sering kayak gitu. Wah jadi kadang-kadang kita kan tersipu malu juga ya. Jadi maksudnya kita expect bakal untuk dipuji, cuma ketika sudah dipuji kita jadinya malu-malu kayak ya udah biasa blushing aja. Sering banyak yang kayak gitu. Iya, oke. Banyak banget. Terus bedanya work environment di Indonesia, di cafe Indonesia dan cafe Australia itu ada nggak bedanya? Work environment ya in term of apa ini? Maksudnya dari apanya kira-kira nih yang bikin? Misalnya kayak support dari rekan kerja, terus dari jam kerja itu sendiri, dari customernya, sistemnya gitu segala macam tuh ada nggak beda? Kalau aku lihat ya banyak banget sih perbedaan di environment di Indo sama di Australia. Karena kalau misalnya menurutku aku ngelihat ketika di Australia itu cara kerjanya mereka lebih efisien. Lebih efisien. Mungkin alasannya kenapa bisa mereka efisien karena berpikir ketika rame apa yang harus mereka lakuin. Logika seperti itu. Jadi ketika rame kita ngelakuinnya secara normal gitu istilahnya. Tapi ternyata ketika rame secara normal itu dia nggak bisa membuat gerakannya lebih cepat. Jadinya timbullah ide untuk ngelakuin sesuatu yang lebih efisien. Jadi dia setiap segala yang kita lakuin tuh efisien ya karena kayak contoh misalnya kita as a barista gitu. Biasanya kita ngantar minuman. Ya kan. Makanya kita kan ngomongin environment dan cara kerja di Australia. Kita keluar bawa minuman kopi dan ketika kita jalan balik kita lihat ada piring kotor atau apa kita ambil sekaligus. Jadi kita itu benar-benar di situ masuk ke efisiennya tuh. Jadi keluar kita membuat sesuatu, kita balik buat sesuatu, jadinya kita meringankan kerjaan teman kita. Meskipun bisa jadi kayak that's not my job gitu, tapi itu yang maksudnya ya salah satu mengefisiensikan pekerjaan lah kayak gitu. Jadinya mejanya tinggal dibersihin sama orang yang all-rounder, jadinya orang yang baru datang bisa masuk, jadinya flow-nya tuh jalan kayak gitu. Dan tentunya lagi yang kayak aku bilang tadi pace-nya sih yang benar-benar bikin beda di sini sama di luar itu. Dan mungkin pas ketika di Indo kita masih bisa chill gitu ya kerjanya. Bahkan kadang-kadang aku masih ingat aku masih bisa keluar nge-vape atau apa. Kalau di sini no, nggak bisa. You don't have that. Jadi ya kita lagi downtime ya kita prep. Ketika lagi rush ya kita kerjain rush itu. Dan benar-benar nggak ada
8 jam kerja itu benar-benar kayak nggak ada waktu free. Itu di tempat kerjaku ya. Maksudnya nggak ada waktu free walaupun kita pas sekarang lagi di wet season, lagi sepi-sepinya itu ada aja yang dikerjain. Pasti ada. Customer ada aja datang juga kadang-kadang gitu. Itu yang aku ngerasain sih. Berarti key takeaway-nya tuh supportive dan efisiensi. Betul. Karena precise banget. Betul. Ya kita bantu satu sama lainnya. Ya. Oke. Terus ya tadi udah ceritain work environment di tempat kerjanya. Terus menurutmu tuh skill yang paling penting buat jadi barista sebagai WHV holder tuh apa? Skill yang paling penting. Menurutku sebenarnya bisa bikin kopi ya sih. Ya dengan ya at least untuk apa namanya keterima di tempat kerja itu istilahnya untuk keterima di tempat kerja itu ya kita tahu cara bikin kopinya. Cara bikin kopi maksudnya itu kayak you know how to make coffee like berapa dosnya. Habis itu kopi apa yang kamu buat, latte cappuccino atau flat white. Dan bisa latte art. Jadi sebenarnya latte art tuh nggak terlalu penting banget, cuman itu bakal jadi nilai plus kalau kamu bisa bikin yang bagus. Nah, at least dan terlebih lagi kamu bisa bikin kopi itu cepat. Itu sih menurutku yang jadi kunci bisa dapat. Jadi ketika aku alasan kemarin kenapa aku confident dengan aku datang ke Darwin tanpa tahu siapapun, nggak tahu orang dalam gitu istilahnya, cuman kesana atau gitu untuk karena sistem di Australia itu dia nggak bakal ngeliat resumemu. Karena kita ketika datang itu yang dilihat tuh ketika kamu trial. Itu yang bikin salah satu yang bikin beda sama di Indo ya. Di Indo mungkin dilihat pengalamannya terus kamu lihat segala macam, tapi ketika di Australia kamu dilihat lagi ketika kamu trial. 2 jam itu kamu bakal dilihat kalau kamu bisa buat kopi secepat mungkin dengan presentasinya oke, pasti bakal dapat kerjaan. Itu yang aku ngelihat karena kalau at least contoh gini, kamu bisa bikin kopi less than 3 minutes gitu. Itu pasti bisa keterima. Tapi kalau udah bikin satu kopi aja lama segala macam itu ya pasti bakal susah juga. Berarti bukan cuma skill tapi itu apa namanya efisiensi workflow-nya segala macam. And how fast kamu buat kopi itu. Nah, gue punya pertanyaan yang cukup challenging nih. Menurut Yoga tuh yang paling penting, mana yang paling penting antara skill atau attitude? Wah. Skill atau attitude? Attitude dulu baru skill atau skill dulu baru attitude? Attitude dulu. Karena kalau prinsipku walaupun skillmu 100 tapi attitude-mu 0 itu tetap kamu nggak bakal bisa belajar lebih jauh lagi. Logikanya. Jadi istilahnya kayak gini. Kamu tuh maksudnya kamu ngerasa kamu sudah punya 100 nih. Ya kan skillmu sudah, tapi kamu attitude-mu tuh 0, kamu mikir kayak aku udah 100 nih. 100 kan tau gak sih 100 itu kan udah kayak iya angka perfect nih 100. Tapi kamu gak, karena attitude-mu yang ngerasa kamu sudah perfect, kamu gak tahu ada angka 1000 sampai angka 1 miliar. I see. Ya kan, jadinya kalau misalnya kamu low profile dengan attitude yang bagus, kamu masih punya ruang yang banyak untuk kamu to grow. Makanya setiap prinsipku ketika aku di suatu tempat baru, aku ada adaptasi dengan aku nggak tahu apa, aku kosongin gelasku. Walaupun aku sudah tahu hal itu, tapi aku tetap dengerin dan tetap belajar. Walaupun aku sudah istilahnya gini, kalau misalnya kita udah tahu itu dan kita dikasih tahu seperti itu lagi, itu bakal jadi reminder, aku udah tahu ini dan berarti begini cara. Kadang-kadang mungkin ada cara lainnya yang kita sudah tahu yang bikin lebih efisiensi. Kalau misalnya kita punya attitude yang bagus, kita mau menerima untuk belajar, kita dapat hal baru. Tapi kalau misalnya nggak ada ruang untuk bertumbuh. Menurutku itu. Berarti iya tadi yang kayak kamu mention tuh jaga kelasnya jangan penuh. Betul. Tetap kayak ada ruang kosong di kelas itu biar bisa diisi terus ya. Bahkan harus kosongin gelas terus. Dulu. Supaya bisa setiap hari itu full. Kayak gitu. Terus gue masuk ke yang lebih ke, kan gue sering lihat lo posting di Instagramnya anyway, dia suka bikin kayak konten buat progress latte art segala macam, sampai yang paling ikonik dari dia tuh bikin arwana ya. Arwana ya.
Dia sering Itu bikin pas kebetulan pattern arwana itu lah Indonesian Championship yang punya juga sih. ya. Jadi kayak aku suka buat sesuatu yang nggak ada di tempatku itu. Iya. Kayak contoh di Darwin itu nggak ada yang buat pattern itu, jadi aku buat itu. Iya. Jadi supaya punya signature. Gue nggak pernah lihat arwana di cangkir kopi manapun sih. Nah, To nggak be ada honest. kan. Iya, nggak pernah. Apalagi ada yang pattern bidak kuda itu. Atau yang bidak kuda itu jadinya nggak ada di Darwin. Yang cuman kepalanya kuda itu Iya, aja. iya. Jadi ketika ada customer nanya ini apa ini, kamu tahu papan Night, catur enggak iya. gitu, atau di night gitu. Oh iya aku tahu ini yang kuda itu. Iya. Kadang-kadang aku suka bercanda juga sama orang. Nah, jadi ketika kalau misal kamu ngeliat ini, kamu bisa pindahin gerakannya kayak gini, kayak bentuk L. Kayak Gitu. L. Akhirnya mereka ketawa Iya, gitu. Akhirnya that's ya, good. aku suka Yeah, buat kayak gitu. that's really good approach. Berarti itu latihan itu bukan cuma skill ya, juga ekspresi ya, dan cara kita communicate ke customer ya. Jadinya dengan kadang-kadang kan pernah nggak dengar orang berpikir mana sih lebih penting art apa rasa kopi? Pernah nggak mikir kayak gitu? Iya, Ya kan, mungkin pernah ditanya kayak gitu. Iya. Kalau kita di dunia barista menurutku, pertama kalau misalnya kita sudah menurutku art yang penting dulu pertama. Kenapa? Mungkin orang-orang pikir kayak ada beberapa orang mikir kayak art nggak terlalu masalah kalau misalnya yang penting rasa kopinya. Rasa kopi ya. Iya kan? Sekarang gini, kalau kamu sudah ngelihat apa yang kamu bikin itu bagus, kamu bakal punya rangsangan kayak wah ini rasa pasti aneh nih. Iya. Artnya bagus pasti rasanya at least seneng dulu lah. Ada perasaan seneng, wah ya ada impress, ini artnya bagus segala macam. Akhirnya dicoba rasa kopinya. Biasanya harusnya tergantung juga sih memang rasa kopinya. Cuma ketika kamu sudah ngeliat kopinya bagus, ketika minum kopi itu walaupun rasanya biasa aja, dia bakal lebih enak. Gitu jadinya memang sih kita memang harus latih art yang bagus dan juga rasa kopi di maintain dan cuman yang menurutku yang penting itu presentasi yang bagus dulu pertama. Baru setelah itu rasanya karena kita bisa adjust gitu lagi rasanya. Karena yang pernah gue tahu itu untuk achieve latte art itu sendiri tuh harus melewati proses yang bener gitu. Kalau misalnya prosesnya nggak bener, lu nggak akan bisa achieve latte art. Berarti latte art itu menunjukkan kalau proses seorang barista melakukan semua hal tuh dengan benar gitu. At least bener nih. Betul. Ya jam terbangnya gitu. Terus sekarang selama 3 tahun di Australia udah berapa banyak latte art yang lu kuasai? Wah, aku pernah latihan banyak ya. Aku pernah satu di postingan Instagramku itu karena kebetulan head barista aku punya prinsip kita harus kuat sama basicnya. Oke. Nah basic dari pattern latte art itu jadinya ketika sampai di Darwin, karena kebetulan aku sama head barista aku ini jago banget sama latte art kan. Dan dia selalu mengingatkanku untuk ke basic terus. Jadinya aku buat challenge waktu itu. Challenge buat diriku sendiri. Jadinya 30 days latte art challenge. Ya. Dan ketika 30 hari itu berbeda-beda. Oh beda-beda. At least otomatis sudah 30 pattern yang bisa lebih dari itu. Belum lagi yang free pour yang lain. Nah jadi kalau misalnya dihitung-hitung ya lumayan banyak sih. Karena aku buat satu yang berbeda dari heart, tulip stack, swang, segala macam itu 30 hari ada di waktu itu aku buat postingan challenge. Terus banyak ada pattern latte art di kopi. Untuk menguasai semua latte art itu timeline wise tuh berapa lama? Untuk pelajarin. Tergantung berapa lama kamu menguasai basic sebenarnya. Berarti basic tuh yang paling. Ya basic yang sebenarnya dari latte art itu cuma ada 3 basic. Pertama kamu buat love heart. Love ya. Kedua kamu buat tulip stack. Dan ketiga kamu buat rosetta. Jadi sisanya itu bakal di-combine semuanya. Combine dari semuanya. Jadi kalau misalnya kamu sudah bisa bikin love heart yang bagus, rosetta yang rapi, sama tulip yang presisi. Menurutku untuk pattern yang lain harusnya gampang. Tinggal di mix, di combine ya. Dragging atau segala macam itu gampang. Jadinya aku kebetulan menguasai itu ya. Aku mulai dari
kerjaan barista kan 2021 kalau nggak salah. Dan menguasai basicnya itu ya setahun lebih lah. Oke, Udah setahun lebih, kurang lebih. Karena tergantung environmentmu. Jadi pas ketika waktu aku di Melbourne nggak terlalu banyak bisa. Bahkan ketika aku baru move ke Darwin, kebetulan ketemu dengan orang yang istilahnya pro di latih art, otomatis senang dong jadinya ke challenge iya terus. pasti dong ya. Jadinya bakal, makanya aku walaupun aku sering sekali challenge dia setiap hari, walaupun aku tahu aku bakal kalah, tapi karena aku pengen improve terus, jadinya aku tetap ayo bisa ada dua cup besar, kita challenge, kita bareng-bareng latihan gitu, siapa yang bagus-bagusan. Walaupun aku tahu bakal kalah, tapi tetap aku setiap hari bakal challenge dia gitu untuk motivasi gitu. Jadi dari kalau misalnya kamu ketemu sama, at least kamu ketemu sama orang yang tepat atau di environment yang tepat, biasanya bakal nge-boost sih. Jadi waktu itu bukan gini sih, bukan objek sih. Maksudnya bukan penentu berapa lama. Kalau ketemu sama kemauanmu tinggi juga bakal lebih cepat juga sih. Jadi cari environment yang tepat dan dia supportive juga ya. Betul. Makanya aku do my research before come to Darwin. Buat kesini supaya aku mau grow up di tempat yang bagus lah juga. Terus gitu. Terus pernah nggak Yoga ngerasa apa ya, stuck atau capek secara mental? Nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Karena makanya aku bilang dari awal tadi, untuk supaya nggak ngerasa capek, kerjaan yang kamu harus lakuin itu kerjaan yang kamu suka. Menurutku kayak gitu. Karena ketika walaupun kamu capek pada akhirnya, karena kan aku bilang namanya kerja pasti bakal capek. Kalau kamu cari kerjaan yang kamu suka, walaupun kamu bosan, kamu capek di titik jenuh, kamu bakal tetap lakuin karena kamu suka. Kayak contoh gini, karena aku suka ngopi kan, dan aku butuh kopi kadang-kadang. Orang-orang kadang kalau misalnya nggak ngopi sakit kepala atau apa. Ya karena aku suka bikin kopi, walaupun aku jenuh, terus capek, ya tetap aku lakuin. Karena ya aku suka gitu. Beda halnya kalau misalnya kamu kayak benci banget, nggak suka banget. Maksudnya contoh kamu alergi kopi, ya kan. Tapi kamu paksain kerja di kopi, yang dimana kamu ngerasain kopi setiap hari, ya udah ya bakal kosong lah. Ya, betul. Ketika lagi jenuh, cabut. Kayak gitu. Jadinya ya mending cari kerjaan yang memang kalian suka. Yang memang disuka ya. Jadinya ketika di titik jenuh, ketika bosan pun pasti bakal tetap dikerjain. Kayak gitu. Terus ada nggak momen paling berkesan selama jadi barista di sini? Wah, momen berkesan. Paling inget kayak misalnya dapat awards atau apa kompetisi. So far aku pas di Darwin, aku jadi top 4 best barista di Darwin. Wow. Ya, jadinya kebetulan tahun lalu. Congrats man. Ya, wow, cool. Kalau bisa itu tahun lalu top 4. Iya. Ya, which is kalau orang Bali bilang Astungkara, tahun ini bisa jadi best barista. Sejauh ini yang paling achievementnya itu top 4 sih. Best barista se-NT. Jadi bukan cuma sedarin se-NT. Jadinya state Northern Territory itu kita aku tuh jadi top 4 di tahun 2025. Dan on state ya sedikit lagi jadi best barista waktu itu. Nilainya lagi sedikit banget. Ya yakin sih aku bisa tahun ini. Yeah, that's exactly answer my next question. Goalsmu untuk this year adalah jadi best barista. Tetap tiap tahun bakal aku coba terus sampai dapat. That's cool. I wish you can I believe you can be the best this year. I'll try my best always. Tadi kan lo mention tentang kerja, lo berdiri 8 jam, 10 jam, gerak, interaksi, itu kan pasti takes a lot of energy kan? Betul. Terus gimana cara lo bisa jaga badan tetap fit? Olahraga. Ya. Masih sempet tuh 2 kerjaan olahraga masih sempet? Ya. Menurutku ya kadang-kadang di Australia itu kan banyak orang yang work life balance. Itu yang mottonya mereka istilahnya work life balance. Ya, aku juga menerapkan itu. Kadang-kadang pikir kayak kok orang-orang
kan kita sudah kerja ya seharian, ngapain perlu olahraga lagi ya gitu ya. Kadang-kadang Iya, berpikir kayak gitu pasti kan. banyak orang yang mostly mikir gitu. Pikir kayak gitu. Cuman setelah dipikir-pikir, setelah dijalanin, tapi kenapa setiap kali aku habis kerja juga kadang-kadang capek ya gitu istilahnya. Dan kayak nggak ada energi gitu. Oke. Dan ternyata kuncinya itu aku jarang olahraga. Jadinya bekerja itu bukan olahraga. Walaupun kamu ngangkat milk crate atau apa, jongkok bangun segala macam, itu bukan olahraga, tapi itu bekerja. Gitu. Jadi ototmu itu nggak dilatih ke fokus untuk olahraga gitu. Makanya aku kebetulan baru mulai gym udah tahun lalu dan aku ngerasain perbedaannya. Walaupun kerja di 2 tempat kerja, dulu sama sekarang kerasa perbedaannya. Jadinya otot kamu tuh pas punya energi tambahan. Jadi ketika kamu gym itu kamu istilahnya menambah storage energimu. Kayak gitu, tidurnya lebih bagus lagi jadinya. Dan ya oke lah jadinya lebih fit lah rasanya kayak gitu. Wow, I love that when you mention Olahraga. Kerja itu bukan olahraga. Iya. Betul, bukan olahraga. Kadang-kadang orang mikir, aku dulu berpikir kayak gitu. Ah, Kan sudah kerja, udah sibuk pagi malam. Tapi ngapain harus olahraga? Karena sebenarnya kenapa aku bisa nyempetin itu at least karena olahraga cuma butuh at least maksimal 1 jam. Iya. 45 menit 1 jam. Waktumu 1 hari 24 jam. Iya, exactly. Iya kan? Tidurmu 8 jam, kerjamu 8 jam. At least 8 jam atau enggak 12 jam, masih ada 1 jam untuk olahraga. Iya kan? Ya sekarang ketika kemauan ya. betul. Punya ini nggak tips nggak buat teman-teman nih misalnya yang lagi kerja sibuk, buat yang di Indonesia ataupun di Australia, WHV ataupun student, dia kerja misal 2 shift. Punya tips nggak biar buat orang yang selalu bilang gue kan udah kerja nih capek 2 shift, gue nggak ada waktu buat olahraga. Lu punya tips nggak biar bisa at least tetap jaga kesehatan di olahraga? Tips satu, paham sama waktunya kita sendiri, time management sih. Kalau misalnya contoh kamu punya tempat kerja yang shiftmu selalu menetap 1 minggu, kau bisa ngeliat spot yang kosong. Kayak contohnya aku kerja selalu dari jam 6 subuh sampai 2.30 harusnya. Kadang-kadang pulang jam 3. Oke. Iya kan. Aku mulai kerja lagi jam 6. Iya. Nah dari jam 3 sampai jam itu tuh ada spot, ada gap di mana cuma 3 jam. Di 3 jam tuh aku bisa makan dulu, habis itu olahraga 1 jam. Kalau contoh makan 1 jam, habis itu olahraga 1 jam, prepare kerja 1 jam, cabut langsung lagi ke tempat kerja. Dan apakah capek? Kalau dipikir capek ya. Kalau dipikir capek. Habis kita kerja full, langsung makan, gym, habis itu kerja lagi, capek rasanya. Cuman ternyata enggak capek. Istilahnya itu ketika kamu sudah dapat gym dan kamu malam jalan kerja, pulang kerja itu capek ya, tidur jadinya. Jadi istilah tidur itu kadang-kadang kan kita masih punya energi untuk main HP. Jadinya dengan kita main HP itu jadinya kita begadang pada akhirnya, dengan jadinya kualitas kita tidur kita nggak bagus kan gitu istilahnya. Ya udah jadinya ketika kamu nge-gym, kerja, habis itu pulang tidur, dari prioritas tuh bakal terjaga. Jadi kuncinya sebenarnya cuma time managementmu, kamu tahu jadwalmu, cari spot gitu dan membuat rutinitas atau habitmu. Gitu. Dan ketika at least coba aja 2 minggu dulu. Coba 2 minggu, coba aja dulu. Kayak pernah kau punya gini ya slogan itu, kalau nggak coba aja mulai dulu atau apa gitu kalau nggak salah. Iya. Nah, maksudnya kayak kita mulai aja dulu. Mulai dulu. 2 minggu. Cobain ya. Pasti bakal ada efeknya. Dan aku udah ngerasain kadang-kadang ada di momen kayak wah nggak nge-gym kurang nih rasanya. Aku selalu nge-gym kalau misalnya kalau nggak sakit. Gue setuju sih. Iya. Kalau misalnya sakit ya jangan dipaksa dong. Iya kan. Kalau misalnya badan kita kamu tahu diri sendiri lah. Maksudnya tak tahu kemampuan sendiri. Kuncinya sebenarnya itu aja. Gue setuju sih pas lo mention olahraga tuh bukan jadi capek lagi, tapi olahraga tuh kayak nge-recharge. Betul. Bahkan nambah storage energi. Karena kalau misalnya kita nggak nge-gym, kita missing
hari dimana nggak nge-gym tuh rasanya kayak badannya tuh nggak enak ya. Karena kita harus ada satu waktu yang khusus untuk melatih badan kita. Apalagi kalau misalnya kalian nanti bakal umur 30, itu 30 tuh umur otot bakal mulai menyusut. Udah pasti menyusut Ya, setiap jadinya tahun. dengan cara kamu untuk nabung massa otot itu dengan maintainnya itu dengan nge-gym. Ya, bertambahnya usia otot bakal menyusut, di situ dah kamu untuk ngelatih. Gitu. Jadi istilahnya berkurang 1 dengan kamu nge-gym tambah 2. Masih untung 1 dong. Iya, masih untung 1. Kayak gitu analoginya. That's nice. Well put. Sekarang gue mau masuk ke Darwin nih. Yang belum bahas Darwin. Kasih tau deh, suka nggak sukanya tentang Darwin? Positifnya apa, negatifnya apa? Darwin ya. Kembali lagi, aku juga pertama ketika masuk Darwin aku juga nggak tahu kenapa sih Darwin. Dan ketika dilihat kok aku bisa betah, udah 2 tahun di Darwin. Dan bahkan akan beberapa tahun ke depan mungkin masih di Darwin. Kenapa ya betah gitu istilahnya pertamanya kan. Suka, dibilang suka juga enggak ya. Kalau dibilang kenapa betah, tapi nggak ngebosanin gitu loh. Karena kalau misalnya di Darwin itu mungkin aku bisa bilang cocok sama vibesku. Karena aku nggak terlalu suka suasana yang terlalu rame. Which is kayak di kota-kota besar aku nggak terlalu suka. Ininya sepi itu aku suka banget, sepinya tenang tuh aku suka banget tenang. Ya kan, dan di sisi lain ya kita to be honest juga entertainment di sini juga nggak terlalu banyak kan. Which is di mana kita nggak terlalu banyak pengeluaran. Jadi kayak untuk entertain itu nggak terlalu banyak pengeluaran, jadinya bisa fokus lebih untuk bekerja. Di sini kayak yang aku bilang, aku kan logo motto aku kan working hard visa. Ya, which is kamu fokus kerja di sini, penghasilan dapat, tapi tidak ada jalan untuk ngeluarin. Gitu loh. Jadinya kayak yang dibilang entertain ada juga sih beberapa, cuman nggak banyak seperti di big city kan. Jadi kayak kita itu susah keluarin duitnya karena kita nggak tahu apa mau kemana, apa yang mau dihabisin. Jadi aku sukanya tuh di situ. Aku tidak punya rangsangan untuk kemana keluar. Jadinya lebih fokus untuk nabung saving gitu. ya. Saving jadinya. Suka itu di dalam kayak gitu. Sepi, tenang, tapi kita bisa fokus lebih produktif istilahnya gitu, dari enggak yang terlalu banyak spend. Menurutku kayak gitu. Saving, even though harus keluar itu bentuknya investasi ke diri sendiri, misalnya kayak tadi nge-gym, gitu, olahraga itu spend tapi kan nggak terlalu banyak yang kayak terlalu banyak ya. Kadang-kadang kita jajan keluar itu atau enggak acara-acara apa keluar itu yang banyak lumayan hang out gitu. Oke, tadi kan itu positifnya nih. Gue nggak mau pengen coba ada positif, apa sih ada negatifnya nih? Betul. Apa? Boleh diceritain? Kayak aku juga pernah ngomong ini di kayak bisa bilang podcast lah yang sebelumnya. Orang lain itu juga. Aku nggak bilang cuma apa bagusnya aja di Darwin. Jeleknya sisi buruknya itu juga mungkin dari environment-nya di sini. Kalau aku bisa bilang dari suku lokal di sini. Kalau boleh aku bring up itu. Karena bisa dibilang di sini tuh lumayan agak menyeramkan, nggak terlalu menyeramkan sih, maksudnya kayak tuh mesti waspada di sini. Ada oknum lokal yang tidak punya tanggung jawab, misalnya dia mengkonsumsi alkohol gitu-gitu ya. Betul, jadinya mereka tuh yang lebih bebas lah, karena di sisi lain kayak mereka bisa ngelakuin apa aja karena mereka yang suku asli di sini kan, dan itu yang membuat kita was-was. Kadang-kadang mungkin tingkat itu yang membuat mungkin Darwin itu tingkat kriminalitasnya dibilang tinggi di antara seluruh state ya, bisa dibilang, karena terlebih lagi yang suku di sini yang remaja-remaja itu Akbar pun sendiri tahu kan, kalau misalnya mereka di sini makin gila orang-orangnya ya, mungkin karena pengaruh alkohol atau entah pengaruh yang lain, cuma yang mostly itu pengaruh alkoholnya, dan karena mereka memang istilah bisa kita bilang dimanjakan di sini kan, yang dimana
mereka dapat mungkin apa namanya dari pemerintah Iya. apalah istilahnya yang tiap bulan mereka dapat. Iya. Jadi mereka no need to work something Iya, exactly. yang buat mereka itu dimanjakan dan mereka kayak bebas ngelakuin apa aja. Iya. Dan ya kurang nggak tahu lah kurang lebih. Cuman menurutku yang aku sering bilang sama orang-orang, Darwin will be the best kalau mereka nggak ada sebenarnya. Jadinya kayak bakal lebih tenang banget jadinya kalau misalnya mereka nggak ada. Karena menurutku Darwin is okay. Iya. Apalagi kalau misalnya kalian kesini pas dry season itu kayak kalau di Bali itu kayak di Kintamani dinginnya. Ya kan pernah kan dry season di situ maksudnya enak banget rasanya sesuatu. Ya kalau misalnya wet season kan wajar lah ya. Kayak hujan-hujan kayak gitu dan sebenarnya it's not a big deal gitu loh. Yang cuaca di sini tuh ya sama kayak di Indo. Ya kalian nggak bakal ngerasain perbedaannya. Beda sama waktu aku di Melbourne, winter itu sampai -1 derajat tuh. Gila dingin banget. Jadi mungkin nggak terbiasa, tapi kalau kalian hidup di Darwin sama aja kayak kalian hidup di Indo menurutku. Tropik gitu ya. Ya, cuman bedanya ya di sini ada suku lokal yang sedikit merasakan sih menurutku. Jadi perlu digarisbawahi tadi itu yang di-mention itu adalah beberapa oknum yang memang tidak bertanggung jawab, nggak mindful cara dia dan behavior dia untuk minum alkohol. Betul. Buat owner segala macam. Tapi banyak juga mereka yang teredukasi, lebih open minded dan punya pengaruh di Darwin itu sendiri. Gue punya teman itu diskusi, dia juga mengeluhkan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitulah, yang oknum bikin resah segala macam gitu. Oke. Banyak juga sih ya kalau nggak salah itu mereka yang aku juga ngeliat ada beberapa orang yang kayak memang yang dia itu sebagai mungkin ya dia punya jabatan di sini suku lokalnya itu dan mungkin dia juga udah berusaha untuk dia juga punya edukasi suku yang lain gitu juga ya. Dia punya keresahan yang sama gitu. Mereka lagi mengatasi masalah itu gimana biar kayak konsumsi alkohol dan keonaran itu kriminalitas itu bisa ditekan gitu dengan cara misalnya bikin program apa buat mereka segala macam gitu. Jadi nggak semua cuma oknum-oknum aja yang memang tidak bertanggung jawab gitu. Terus ada nggak fun fact momen yoga pas lagi di Darwin yang bisa ngerubah dari yang lo sebelumnya? Misalnya contoh gue nih, gue kalau di Indo kan kalau bisa lihat polisi panik kan, mesin motor nih, polisi nih, panik kan. Tapi kalau ngeliat orang tukang parkir biasa aja, karena misalnya di Indomaret naik mobil keluar nyalain mobil terus tiba-tiba tukang parkir datang kan nyamperin, tinggal bayar kan misal 2.000 5.000. Tapi cuma dari Darwin nih yang bikin ngerubah, ngelihat tukang parkir itu jauh lebih takut daripada lihat polisi. Kalau itu gue nih, misalnya lagi habis parkir nih kan, kalau tukang parkir lewat nih, itu langsung takut, bayar parkir kan nih, udah belum segala macam. Iya ranger, kayak di bawah tas dan segala macam kan kayak. Karena aku pernah kena kayak hampir 10 kali tuh. Waduh. Sekali denda kan $40 kan. Jadi Darwin bikin aku lihat tukang parkir itu jauh lebih takut daripada lihat polisi. Lihat polisi di sini kayak chill, santai segala macam kan. Masalah itu tuh hal unik yang aku dapetin tuh. Kalau aku apa ya di Darwin ya? Karena hidupku itu ya lumayan santai. Karena menurutku kalau ketika ada masalah itu aku selalu hadapin coba dengan tenang atau segala macam itu kan. Ya kalau misalnya memang harus kita spend itu mungkin cuman ada ya yang aku pengalaman unik selalu yang selalu aja kena di Darwin itu. Karena kan di Darwin transportasi umum kita kan kurang layak lah sebenarnya ya. Bus itu kan pernah naik bus. Cuma ada bis ya. Ya dan memang kita harus punya kendaraan pribadi. Betul enggak? Itu yang direkomendasikan kalau di Darwin. Punya kendaraan sendiri. Aku itu selalu bisa dibilang apa sama mobil. Ya, karena selalu aja ada bump mobilku. Oh iya. Ya selama 2 tahun ini udah 2 kali ganti mobil dan 2 kali itu selalu lupa untuk giniin asuransi. Oke. Untuk bikin asuransi jadinya
yang pengalaman yang dan pelajaran yang penting di Darwin itu kalau memang di Australia sih ya. Kalau memang punya kendaraan pribadi, memang harus punya asuransi untuk mengcover apapun. Jadi ketika kamu kejadian apapun, terlebih lagi kalau misalnya kamu nabrak mobil orang, jadinya mobil orang ketiga, itu bakal biayanya kan lumayan banyak. Apalagi kalau misalnya kamu tiba-tiba menabrak Ferrari atau Lamborghini, itu wah, lecet sedikit aja udah bisa jual apa pokoknya banyak banget lah pokoknya. Beli nggak bisa ganti. Betul. Ya pengalamanku itu selalu di Darwin pertama ketika beli mobil pertama, mobilku dipenyokin sama partnerku sama istriku. Dan aku nggak punya insurance pada saya itu. Dan untungnya pada saya itu mungkin ya dibilang ada sedikit trik nakal sedikit dari bisa dibilang temanku yang tukang repair itu untuk bikin insurance. Setelah itu kita klaim itu kebetulan bisa, dan kebetulan waktu itu nggak bisa di apa namanya diperbaiki sama mereka karena biaya terlalu tinggi. Bahkan insurance saja bilang biaya tinggi banget untuk perbaikin penyok di belakang itu. Bisa dibilang 10.000 atau berapa dia bilang kan. Jadinya terpaksa dibeli sama mereka. Ya kan, terpaksa dibeli sama mereka dan akhirnya ya untungnya aku bisa beli mobil baru. Mobil barunya ini pun juga sama juga kena juga, dan maksudnya gini, kita baru aja habis beli insurance kan, dan kita udah kepake insurance-nya, jadinya otomatis at least kita berpikir kayak tunggu dong dulu sampai misalnya keuangannya oke, beliin insurance lagi kan, kayak gitu. Jadinya kayak, tapi ternyata itu terlambat. Jadinya karena aku tipe orang ya aku tahan dulu karena menurutku mungkin ya kayak aman sih, kayak nggak bakal kejadian apa-apa. Gara-gara si Vina, nah orang-orang di Darwin aja yang tahu Vina ini. Betul. Ya cuman orang-orang di Darwin. Gara-gara si Vina, mobil jadinya penyok bagian atas gara-gara kejatuhan pohon. Kena pohon. Ya. Jadi kayak ini mobil kedua yang penyok juga. Jadi aku kayak punya istilahnya kayak punya traumatized sama, karena kebetulan aku nggak punya garase di dalam rumah. Yang di dalam ruangan rumah nggak punya, tapi punya yang di luar aja. Jadi kayak punya traumatized punya mobil yang apa namanya ya selalu kayak apa namanya ada aja kejadian di mobilnya itu. Cuman tapi di situ itu yang membuat aku berubah sih menurutku ya, karena 2 kali dapat punya mobil, 2 kali penyok gitu istilahnya, dan kita harus keluar duit lagi. Karena aku di situ yang merubahku, yang bilang kayak apa sih yang harus dikhawatirkan, itu cuma rangkaian besi gitu istilahnya. Ya kan, yang dimana ketika kamu hidup itu lebih penting daripada itu. Itu tuh cuma besi yang nggak harus dibikin sakit kepala gitu, nggak usah harus worried gitu. Jadi ini kayak either atau nggak istriku yang ngelakuin atau aku yang ngelakuin, ya kalau memang sudah kejadian ya untuk apa dipikirin lagi kan, untuk apa dipusingin lagi, kalau kamu pusingin pun juga itu bakal nggak bakal terperbaiki kan. Jadi kan mendingan ya let it go, cari solusinya gimana untuk perbaikin dan segala macam. Ya kamu nggak bisa ngelakuin apa selain kamu perbaikin itu. Jadi kayak lebih tenang aja jadinya gitu, dan belajar dari situ harus punya asuransi untuk mobil. Berarti ya itu yang merubah cara yoga berpikir di Darwin tuh, asuransi perlu. Dan itu juga berlaku untuk segala hal. Kayak contohnya asuransi kesehatan juga perlu. Asuransi untuk punya mobil juga perlu. Dan memang sih terkesan wasting money ya, cuman itu yang penting. Karena kenapa? Karena kamu nggak bakal tahu apa yang bakal terjadi ke depannya itu kalau kamu misalnya nggak punya asuransi. Gitu. Terus sekarang ada nggak tips buat teman-teman WHV nih yang mau jadi barista? Itu ada nggak lo tips buat mereka? Yang masih di Indo. Yang masih di Indo. Misalnya dia, gue pengen juga nih kayak yoga cobain WHV dengan jalur barista gitu. Tips pertama kali itu apa? Belajar tentang kopi dulu lah, at least. Jadinya menurutku tipsnya bukan cuman kalau orang mau datang ke sini untuk kerja ya, bukan cuma untuk barista aja.
at least kamu harus tahu apa yang kamu suka dulu. Oke. Apakah kamu sukanya di hospitality? Kalau hospitality kan bakal banyak barista, bartender, barbershop atau yang lain-lain. Itu kalau misalnya pertama suka dulu. Kalau misalnya nggak suka jangan dipaksa. Karena masih banyak ada jalur yang lain yang bisa ditempuh kalau misalnya untuk datang ke sini. Cuman kalau mau ngelihat dari sisi kemudahannya dapat pekerjaan, dari sisi seberapa banyak ya memang di hospitality, barista atau nggak bartender. Kalau sudah kalian oke sama barista, bartender atau waitresses yang lain, cari pengalaman dulu di Indo. At least supaya kalian kesini nggak kosong. Itu yang paling penting. At least ya. Karena kan ketika kalian WHV nyari SD WHV, persiapan, IELTS segala macam itu kan punya jarak ya. Iya. Iya kan, dan nggak mungkin sekarang apply besok jadi. Iya. Itu pasti bakal banyak waktunya. Waktu itu dipakai untuk nyari pengalaman yang kalian mau pakai di Indo. Di Australia, sorry. Kayak gitu jadinya ketika kalian mempersiapkan berangkat ke sini, kalian juga mempersiapkan diri kalian, experience kalian. Karena itu yang aku lakuin waktu ketika di Indo. Indo ya. Jadinya aku sebelumnya memang mau berangkat ke Jepang, cuman batal karena aku udah lihat border Australia buka. Jadinya aku persiapan kurang lebih setahun itu. Jadinya setahun itu aku pakai untuk kerja di coffee shop. At least ketika kamu dapat di sini nggak kosong-kosong banget. Kamu you know what to do when they told you to do trial. Gitulah istilahnya. That's really smart move sih. Pelajarin dulu. Preparation itu yang paling penting karena kita nggak, at least ketika kamu disuruh lakukan sesuatu kau bisa. At least kayak gitu. Terus pertanyaan terakhir deh. Darwin masih worth it nggak di tahun 2026 ini? Menurutku kalau dilihat dari keseluruhan state, Darwin sih yang paling oke untuk jenjang karir. Ya, aku di sini juga bisa bilang rekomendasiin Darwin. Kenapa? Karena banyak bakal di Darwin itu kemudahan yang bakal kalian dapat. Walaupun ada plus minusnya. Di sini nggak terlalu banyak entertain. Terus environmentnya bisa dibilang agak kasar, sedikit agak keras. Cuman untuk jenjang karir di sini tuh yang paling banyak. Kenapa? Kalau bisa aku boleh spill sedikit. Di sini tuh kalian bisa chance untuk dapat kayak sponsorship. Jadi otomatis kan kalian di Darwin ini di Australia kalau pakai WHV cuma bisa 3 tahun maksimal. Setelah itu kalian kemana nggak tahu juga kan. Either kalian mau sekolah atau nggak dapat sponsorship. Itu kalau misalnya mau nyari sponsorship di big city lumayan susah karena persaingannya lumayan banyak. Dan juga karena big city, karena logikanya gini, karena mereka di negara yang di kota yang besar, orang banyak datang ke sana, jadi mereka nggak perlu orang untuk stay di sana karena mereka bisa nyari orang lain. Mudah ya. Tapi kalau misalnya di Darwin lebih banyak chance-nya karena ya bisa dibilang di sini sepi. Jadi ketika memang kalian mau berkarir di Australia, punya kesempatan untuk lebih lama tinggal di sini, mending ke Darwin karena di sini dapat pathway sponsorship. Habis itu bisa stay di sini lebih lama. Pun kalau misalnya student di sini itu bakal ketika udah tamat sekolah bakal lebih mudah untuk jenjang ke permanent residence-nya karena kita di istilah masuk regional. Kayak gitu. Pokoknya banyak chance di sini dan lebih mudah kerja di sini daripada di luar. Jadi Darwin masih sangat worth it di 2026. Dari perbincangan ini semoga kita sadar kalau memiliki value atau skill itu sangat penting untuk pekerjaan, tapi menjaga kesehatan fisik juga jauh lebih penting. Kayak tadi kerja itu bukan olahraga. Terus sempatkan waktu untuk bisa exercise biar hidup tetap balance. Thank you Yoga atas waktunya. See you on the next episode.